Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine, healthy, and also happy. Ya, di kesempatan pagi ini, Ibu akan menjelaskan tentang tugas berikutnya, yaitu how to make a simple expression of hopes, wishes, and congratulations. Jadi berkelanjutan dari tugas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana membuat ekspresi atau ungkapan harapan, doa, dan ucapan selamat. Karena di sini anak-anakku nanti akan mengisi atau melengkapi atau membuat kalimat sendiri, ungkapan yang berkaitan dengan harapan, doa, dan ucapan selamat. Anak-anakku bisa lihat latihan ini ada di buku bahasa Inggris halaman 8. Writing, ya, ini tugas di sini adalah berkaitan dengan writing skill, kemampuan kalian dalam menulis. Menulis di sini tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu yang berkaitan, yang pertama adalah ungkapan harapan atau hopes, kemudian yang kedua adalah doa atau wishes, and the last, yang terakhir adalah ucapan selamat atau congratulations. Alright, now let's see. On your book, you may open page 8. There is an example. Kalian coba perhatikan dulu, di sana ada contohnya ya. Ibu bacakan dulu contohnya ya. Situasi yang pertama adalah Lina has just got the result of her math. Lina baru saja mendapatkan nilai tes matematikanya. She is waiting for the result of her English test. Dia sedang menunggu hasil tes bahasa Inggrisnya. Dayu congratulates her on the result of the math test. Dayu memberi ucapan selamat kepada Lina atas hasil tes matematikanya and hope that she gets an A for the English test too. Dan dia juga berharap bahwa Lina mendapatkan nilai A untuk tes bahasa Inggrisnya. Here are the conversation. Ini percakapannya ya, perhatikan baik-baik. Thank God, I've got an A for my math test. But I don't know the result of my English test yet. Percakapannya, Lina berkata, thank God. Terima kasih Tuhan, I've got an A for my math test. Saya mendapat nilai A untuk tes matematika. But, tetapi, I don't know. Saya tidak tahu the result of my English test yet. Saya tidak tahu hasil dari tes bahasa Inggris saya. Kembali lagi perhatikan di situasinya bahwa yang harus kalian perhatikan adalah Dayu congratulates her on the result of the math test and hope that she gets an A for the English test too. Dayu memberi ucapan selamat. Nah, di sini yang harus kalian buat ini adalah nanti kalimat yang diucapkan oleh Dayu memberikan ucapan selamat. Bagaimana cara memberikan ucapan selamat? Ya, minggu lalu sudah Ibu jelaskan dalam video pembelajaran juga bahwa cara memberi ucapan selamat salah satunya adalah dengan mengucapkan congratulations. Maka Dayu mengucapkan apa? Ya, that's right.
Congratulations. Congratulations. Kemudian kalimatnya lanjutkan. On the result of your math test. Nah, jadi kalimat ucapan selamat dari Dayu sudah jadi itu satu ya, yaitu congratulations. Sekali lagi diawali dengan congratulations. Kemudian kata selanjutnya diambil dari situasi di atas, yaitu on the result of your math test. Kenapa ada your math test? Ada your di situ. Karena Dayu memberi ucapan selamat kepada Lina. Ya, tentu saja dengan mengatakan kamu atau you. Ya, your di sini karena your math test, nilai tes matematikamu atau hasil tes matematikamu. Ya, oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah lihat lagi situasi di atas ya. Setelah congratulates, kemudian ada and hope that she gets an A for the English test too. Dan berharap bahwa Lina mendapatkan nilai A untuk tes bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara mengungkapkan harapan kepada orang lain ya di sini? Kita lihat setelah kalimat pertama yang diucapkan oleh Dayu adalah congratulations on the result of your math test. Kalimat berikutnya adalah harapan. Kalimat harapan ini diawali dengan mengatakan I hope. Sekali lagi dengan mengatakan I hope. Do you understand? Okay, that's good. Ya, kita teruskan. I hope. Saya berharap. Berharap maaf. Berharap siapa? Berharap Lina. Nah, karena ini percakapannya langsung, maka Dayu mengatakan you, bukan I hope Lina. Ya. Berarti I hope you. Ambil lagi kata-kata berikutnya dari situasi di atas ya. That kalau dalam situasi she gets. Nah, kalau dalam percakapan langsung berarti she-nya ganti dengan kata you. Ya, jadi I hope you. Nah, lanjutkan kata berikutnya get. Ya, kenapa tidak ada s-nya, huruf s-nya? Karena kalau dalam simple present tense subjek you itu tidak diikuti dengan kata kerja yang akhirannya huruf s ya. Oke, sampai di sini understand? Ulangi lagi untuk membuat ucapan harapannya di sini diawali dengan I hope. Kemudian hope berharap apa? You. Ya, sekali lagi you karena percakapan langsung. Ya, Dayu bercakap langsung dengan Lina. Get diambil dari kata yang ada dalam situasi. I hope you get. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Okay, that's good. You get. Saya berharap kamu mendapat. Mendapat apa? Lanjutkan lagi dari kata yang ada di situasinya, itu setelah kata gets ada an A for the English test 2. Anak-anakku tinggal teruskan saja. Berarti get an A for the English test 2. Alright? Is it clear? Okay, so here Dayu mengucapkan yang pertama adalah selamat dengan kalimatnya congratulations on the result of your math test. Kemudian Dayu juga berharap. Nah, kalimat yang mengungkapkan tentang harapannya adalah I hope. Ya, I hope you get an A for the English test. Ya, jadi kesimpulannya adalah jika ingin mengucapkan selamat,
atau di dalam situasinya Dayu congratulate, harus mengucapkan selamat, maka kalimat pertamanya adalah dengan kata congratulations, kunci yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karena di dalam situasinya ada hope, berharap, maka kalimatnya diawali dengan kata I hope. Yaitu dua kata kunci itu harus kalian benar-benar pahami dulu ya, ini sebagai dasarnya. Karena nanti juga bisa jadi untuk mengucapkan selamat itu tidak dengan congratulation ya, di dalam soalnya nanti ya. Oke, kita teruskan lagi. Di buku halaman 8 di sana di situasi 2 ya, situation 2. Nah, ini kalian nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing lengkap dengan soalnya ditulis ya. Situation 2, situasi 2 ini kalimatnya seperti ini ya. Dayu is going to participate in a bike race to celebrate the Independence Day. Dayu akan berpartisipasi atau mengikuti sebuah lomba bersepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Siti shows her hope. Siti menunjukkan atau mengungkapkan harapannya that Dayu, bahwa Dayu will get a prize, akan mendapatkan sebuah hadiah. Situasinya benar-benar dibaca dan dipahami dulu ya. Okay, now look at here the conversation. Dayu say, ya, Dayu berkata, Siti wish me luck. Siti doakan saya. I will take part in a bike race to celebrate the Independence Day. Saya akan berpartisipasi dalam lomba bersepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Nah, kira-kira responnya Siti bagaimana? Nah, di sini coba kita lihat dulu di dalam situasinya ya. Situasinya di sini yang diminta adalah Siti shows her hope. Siti mengungkapkan harapannya bahwa Dayu akan mendapat hadiah itu ya. Tetapi juga lihat di percakapannya, kalimat yang diucapkan oleh Dayu itu Siti wish me luck. Siti doakan saya. Kita coba lihat di sini responnya Siti kira-kira bagaimana ya. Tentu perhatikan dulu, yang pertama adalah kalimatnya Dayu. Ya betul. Kalimatnya Dayu adalah Siti wish me luck. Siti doakan saya ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu mendoakan orang lain, kata yang diucapkan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, ini untuk PR kalian, berarti kalimat yang pertama adalah mendoakan Siti. Ya, kalau mendoakan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Semoga berhasil, semoga beruntung, itu bahasa Inggrisnya apa? Nanti anak-anakku cari sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang kedua, Siti shows her hope. Siti mengungkapkan harapannya. Nah, tadi di situasi yang pertama tadi atau contoh, untuk mengungkapkan harapan, kalimatnya diawali dengan kata apa? Ada yang masih ingat? Oke, that's right, that's good. Oke, tentu saja diawali dengan kata I hope. Nah, itu saya berharap apa? Tadi berharap apa? I hope you ya. I hope you. Nah, ini you-nya kepada siapa? Kepada Dayu. Dayunya berharap apa di sini dalam situasinya?
perhatikan lagi dan baca. Siti shows her hope that Dayu will get a prize, ya. Atau bisa dengan menggunakan kalimat atau kata lain ya, selain will get prize itu mendapat hadiah itu karena dia apa? Tentu saja menang lomba, ya kan? Kalau tidak memenangkan lomba tidak mungkin akan mendapatkan hadiah. Silakan anak-anakku buatkan sendiri kalimatnya, mana yang lebih mudah. Apakah mengikuti kata yang sudah ada di dalam situasinya, atau dengan menggunakan kata-kata lain yang maknanya sama. Alright, now let's continue to the next exercise. Latihan berikutnya, you may open page 14. Kalimat berikutnya atau latihan berikutnya bisa dibuka di buku bahasa Inggris halaman 14. Here are the example. Contohnya ya, kalimatnya adalah Siti has just made a very beautiful handicraft from pandan leaves. Siti baru saja membuat sebuah kerajinan tangan yang sangat indah dari daun pandan. Benny praises her craft. Benny memuji kerajinannya. Kerajinannya siapa? Kerajinannya Siti, hasil karyanya Siti ya. And hope that she win the national craft competition. Dan berharap bahwa si-nya siapa? Si-nya Siti ya. Dan berharap bahwa Siti menang lomba kerajinan tingkat nasional. The conversation, percakapannya adalah ya, Benny say, "That's a very beautiful handicraft. I'm sure you will win the national craft competition." Di sini ada kesalahan nama ya, salah ini silakan nanti tinggal diganti saja, berarti Benny-nya sudah benar ya. Benny sudah benar, kemudian responnya di sini adalah namanya bukan Edo tapi Siti. Oke, di sini ada miss ya, ada sedikit kesalahan dengan nama. Silakan nanti anak-anakku ganti saja, Edo diganti dengan Siti karena based on the situation ya. Situasinya di sana disebutkan adalah namanya Siti. Seperti di dalam buku juga seperti itu ya, ini ibu tidak koreksi dulu ya. Di buku juga seperti itu sama, Benny and Edo salah ya. Oke, silakan nanti diganti saja namanya. And then Siti say thank you, I hope so too ya. Nah, ini yang harus dibuat, ini kalimat yang mana ini nanti dalam latihannya? Dalam latihannya yang harus dibuat adalah kalimat yang diucapkan oleh Benny. Karena di sini dalam situasinya, perhatikan kalimat dalam situasinya itu Benny praises. Benny memuji. Nah, cara memuji itu bagaimana? Cara memuji itu banyak sekali ya. Kalian nanti bisa buka lagi di bukunya, dibaca-baca lagi. Memuji itu dengan mengatakan bisa that's a very beautiful handicraft, atau how beautiful handicraft it is, atau dan yang lainnya juga bisa dengan seperti itu, atau that's very amazing ya, wonderful dan lain sebagainya. Ini bisa kalian nanti kembangkan sendiri kalimatnya ya. Tapi di contoh di sini diawali dengan that's a very beautiful handicraft ya. Ini yang sederhana, kalimatnya juga bisa diambil dari situasi di atas ya, hanya diawali dengan kata that is atau disingkat that's. A very beautiful handicraft itu diambil dari kalimat yang ada di dalam situasinya di atas.
Ya, boleh kalian nanti di underline di dalam buku kalian ya. Kemudian di sana dilanjutkan, and hope that she win the national craft competition. Berharap ya, berharap bahwa siapa di sini, Siti ini memenangkan lomba tingkat nasional. Ya, kalau tadi di latihan sebelumnya mengungkapkan harapan itu dengan diawali dengan kata I hope, tapi di sini di latihan yang berikutnya mengungkapkan harapan juga bisa dengan diawali kata apa? Ya, that's right. Kalian bisa membacanya yaitu dengan I'm sure. Ya, oke. Berarti kalian lihat bedanya ya, latihan yang awal dengan yang kedua ini. Oke, kita gunakan di latihan yang kedua ini untuk mengungkapkan harapan dengan I'm sure. I'm sure you. Kalau tadi I hope you, sekarang I'm sure you. Understand? Paham? Sudah mengerti? Oke. I'm sure you will. Nah, ada kata will. Karena ini masih harapan dan belum menang, jadi ada kata will. Ya. I'm sure you will. Kemudian lanjutkan lagi kalimatnya, ambil dari situasi di atasnya. Will apa? Akan apa ya? Nah, you will win. Di sana win ya. Setelah si ada win. Nah, itu teruskan di situ. Win the national craft competition. Setelah kata you will, ya, ingat, I'm sure you will. Setelah will, apalagi kata yang harus ditulis? Ambil lagi kata yang ada di dalam situasinya ya. Situasinya di sana adalah that she win, bahwa dia ya kan berharap bahwa dia menang. Nah, berarti di sini juga I'm sure you will win. Saya yakin kamu akan menang. Itu. You will win the national craft competition. Oke? Bisa dipahami? Kuncinya apa? Yang pertama berarti untuk memberikan pujian. Kalian nanti kalau untuk pujian bisa mengembangkan kalimatnya sendiri dan menggunakan kata apa yang menurut kalian juga bisa diterapkan dalam situasi ini ya. That's a very beautiful handicraft, itu contoh, tapi bisa juga dengan kata-kata pujian yang lain ya, yang masih berkaitan dengan situasi di atas. Kemudian untuk mengungkapkan harapan berbeda dengan tadi. Kalau di awal tadi latihan yang awal tuh harapannya diawali dengan I hope, tapi sekarang dengan apa? Yeah, that's right. Dengan kata I'm sure you. Ya. I'm sure you. I'm sure you will. Ya, itu patokannya untuk harapannya ya. Untuk membuat ungkapan harapannya I'm sure you will. Nah, is it clear? Jelas? Sekali lagi, untuk membuat ungkapan harapan di latihan yang kedua ini berbeda dengan yang di awal tadi ya. Kalau di sini dengan diawali kata I'm sure you will. Ya. Silakan boleh diingat-ingat, diulang-ulang ya. Oke. Jadi ulang lagi kalimatnya adalah that's a very beautiful handicraft. Ini adalah ungkapan pujiannya ya. Kemudian I'm sure you will win the national craft competition. Ini adalah ungkapan harapannya ya. Kata kuncinya apa untuk
pujian. Untuk kata-kata atau ungkapan pujiannya bagaimana? Bisa kalian buat sendiri, bisa dikembangkan sendiri. Kalau memuji yang dengan situasi seperti ini gimana ya kira-kira ya gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah untuk harapan ya. Harapannya diawali dengan I'm sure you will. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next, look at the exercise ya, latihannya ya, situation 2. Don't forget ya, jangan lupa ini latihan ini ada di halaman 14. Situation 2, kalimatnya seperti ini. Lina has just finished drawing a picture of Mrs. Annie, her English teacher. Lina baru saja selesai menggambar lukisan Ibu Ani. Apa ini kok ada menggambar ya, ada lukisan juga ya. Pokoknya menggambar Bu Ani ya. Bu Ani ini siapa? Bu Ani adalah guru bahasa Inggrisnya Lina. She will present it to her on her birthday. Dia akan memberikan atau mempersembahkannya di hari ulang tahun siapa? Mrs. Annie ya. Her birthday, her-nya di sini adalah Mrs. Annie. Siti praises the picture and she is sure that Mrs. Annie will like it. Ya. Siti memuji tadi ya gambarnya ya. Siti memuji gambarnya dan dia yakin bahwa Ibu Ani akan menyukainya. Ya, oke. Bagaimana kalimat yang diucapkan oleh Siti? Yang pertama adalah Siti memuji lukisannya atau gambarnya Lina. Dan kemudian Siti juga yakin bahwa Bu Ani akan menyukai lukisannya Lina. Oke, kira-kira bagaimana jadinya kalimatnya? Ya. Silakan nanti. Berarti memuji lukisan berarti bisa dengan mengatakan apa? Boleh ya, kalau kalian belum bisa mengembangkan atau membuat kalimat yang lain seperti yang dicontoh, boleh diawali dengan that is, boleh that's. Itu adalah sebuah lukisan yang sangat indah, misalnya seperti itu ya, pujiannya. Kemudian she is sure ya, ini harapannya ya. Harapannya Siti bahwa Mrs. Annie will like it. Bagaimana kalimatnya? Diawali dengan apa? Ya, masih ingat ya, diawali dengan I'm sure. Ya, I'm sure. Kalau tadi I'm sure you, tapi kalau sekarang I'm sure, saya yakin. Lanjutkan lagi. I'm sure Bu Ani, bukan you. Kenapa kok Mrs. Ani? Karena nanti Lina akan memberikan lukisan itu kepada Ibu Ani on her birthday. Ya, oke. Terus kalimat berikutnya ya lanjutkan lagi, diambil dari situasi 2 ya. Setelah Mrs. Ani itu kata apa? Tuliskan sampai selesai, sampai titik. Oke. Ini adalah penjelasan dari Ibu, my explanation about how to make an expression about hopes, about wishes, and about congratulation. Tadi hope-nya ada ya, dengan diawali dengan kata I hope. Kemudian wishes-nya apa? Wishes-nya ada tadi di latihan yang pertama tadi ada kan, dengan di halaman 8 itu tadi di situasi 2 ya. Di situasi 2 itu Siti wish me luck. Siti doakan saya. Nah, itu kalau kita mendoakan orang lain mengucapkan apa? Ya, tugas kalian ini ya.
pasti kalian bisa lah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah expression of congratulation. Ya, ini kalau congratulation itu berulang-ulang ya, karena juga kata yang digunakan juga sama dengan nama ungkapannya atau nama ekspresinya, yaitu congratulation. Jadi kalau kita akan mengucapkan ucapan selamat itu tadi seperti bisa dengan mengatakan congratulation. Oke. Ulangi lagi ya. Ini kesimpulannya, jika ingin membuat ekspresi ungkapan untuk menyatakan harapan bisa diawali dengan I hope, atau tadi ada juga I'm sure ya, atau mungkin yang lain juga ya. Kemudian yang kedua adalah untuk ungkapan apa yang kedua? Ungkapan doa. Ya, doa itu biasanya dengan menggunakan kata wish. Kalau tadi dalam soal wish me luck, doakan saya. Tapi kalau kalau mendoakan orang lain berarti ya tugasnya ya. Oke. Yang terakhir, untuk mengungkapkan ucapan selamat adalah dengan kata congratulation. Oke, silakan nanti diingat-ingat, diulang-ulang lagi. Ungkapan harapan dengan kata apa, doa dengan kata apa, dan ucapan selamat dengan kata apa. Alright, thank you students ya. Jangan sampai kalian menyerah dengan kondisi seperti ini ya. Terus kita masih dalam pelaksanaan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dan entah apa lagi namanya ya. Tapi tetap kalian harus tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Ya, di sini ada pepatah, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya. Artinya Anda tidak perlu menjadi besar untuk memulai sesuatu, tetapi Anda harus memulai sesuatu untuk menjadi besar. Jadi mulailah dari sekarang, mulai belajar menulis bahasa Inggris dengan semangat untuk nanti kalian bisa lebih lagi bisa menulis, dan lebih besar di sini adalah dengan nanti kalian bisa menulis, bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam bahasa Inggris ya. Alright, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.